Guys, kali ini saya akan menunjukkan ganti shock breaker belakang dengan variasi. Ya, saya sekaligus unboxing KTC shock breaker KTC model Extreme. Ini saya beli offline di Jatinegara, Otista, sana pusat variasi motor. Nah, ini produk asli dari KTC, harga 2 jutaan. -365 mm cm 365 mm 36,5 cm. Nah, ini panjangnya dari shock PCX 160. Ya, ini model PCX 160, dimana roda belakang adalah 13, roda depannya adalah 14. Kalau PCX 150 masih 14 depan belakang ya. Ini kecil sebelah. Jadi makanya kalau shock breakernya di pendek 36 cm atau kurang, itu akan nungging ya, belakangnya yang lebih pendek. Jadi cari yang 365 sesuai standar. Ini PCX Extreme model paling atas, bisa disetel bagian bawah, medium, hard, medium, hard, dan soft. Ya, paling empuk setelannya ke kiri. Di sini ada olinya, sirkulasi oli. Wis, mewah sekali KTC, merek brand internasional. Oh, di Asia udah terkenal sekali ya. Kita akan mencoba membuka shocknya tanpa membuka bodi. Jadi dengan kunci pas kita selipkan di belakang. Kita coba cari kunci pasnya. Besar sekali ya bagasi dari PCX. Biasanya kunci 14 itu shock breaker. Ya, ini 15, 14. Kayaknya masih ada celah di sini nih untuk PCX. Jadi tanpa bongkar bodi itu masih mudah-mudahan bisa ya. Apa, Cing? Bantuin, Cing. Nah, untuk yang sebelah kiri udah bisa dibuka dengan kunci 14 karena bukanya mudah ya, ke sini, ke kiri, ke bawah. Kalau yang kanan masih sulit, saya belum bisa buka. Nanti kita akalin, kita ketok-ketok. Kalau susah ya terpaksa bongkar bodi atas. Nah, ini ada perbedaan ya. Untuk KTC dia lubangnya, bautnya kurang panjang. Kekurangan, perbedaan bukan kelemahan ya. Ada perbedaan di bagian bawah ini. Untuk baut ini cukup sampai di sini. Tapi untuk KTC ini baut nggak nyampe. Baut masuk, tapi kunciannya sedikit sekali. Nah, paksa kita harus cari lagi yang lebih panjang. Nah, karena dia nggak mengkol gini, nggak belok. Kalau yang original itu kan belok, mendekat ya. Mungkin kalau yang variasi dibuat common ya untuk motor-motor besar. Lebih lebar, kita harus kasih ring. Untuk atas juga ada perbedaan.
jadi nggak PNP bener-bener ya. Untuk peredam karet, nah ini kan lingkarannya lebih kecil. Untuk KTC-nya lubangnya lebih besar. Jadi ini harus kita pindahin ke sini. Karena kalau pakai baut standarnya, ini kan pas nih. Di sini koclak. Nah, nanti kalau bantingan koclak itu nggak enak. Nggak standar ya. Mestinya di sini dikasih sok lagi supaya lebih ngecil. Coba kita cari di box variasinya, apakah dapat lain-lainnya ya. Oh ya, dapat. Nah ternyata kita nggak usah repot-repot. Ini ada. Ini ring bentuk sok ya, ring Bosch tengah. Ring Bosch tengah. Nah, makanya ini produk mahal ini. Nggak mungkin kalau nggak dipikirkan perlengkapannya. Nah ini Bosch tengahnya supaya ngecil. Ini masuk dalam, nah masuk, nah supaya ngecil. Nanti baut yang sana di sini nggak koclak. Oke, kita lihat. Kita pasang satu dulu. Ya, kelengkapannya cuma itu aja dari KTC. Ini apa lagi nih, saya belum tahu ini untuk apa ya. Mungkin setelan atau apa. Oh ya, ini untuk setelan drat di atas. Misalnya mau keras, mau soft, mau hard. Jadi supaya per ini turun ke bawah supaya lebih nekan. Oke, solusinya sudah ada. KTC sudah memberikan tambahan. Kita coba pasang. Keren. Ini sok mahal ya. Ada yang lebih mahal ya, SS. Ohlin paling mahal sampai 10 jutaan. Nggak sanggup beli itu. Nah, untuk yang kiri sudah saya pasang. Untuk atas tinggal dikencangkan, yang bawah sudah. Coba kencangkan lagi ya. Nah, cukup kencang nih. Ini putarnya ke atas, berarti ke kanan ya. Cukup. Untuk sebelah kanan harus dengan ring 12. Tadi pakai kunci pas agak sulit. Nah, karena terlalu keras ya mukanya, pakai ring supaya nggak meleset. Nah ini udah terbuka, tinggal ngendurkan. Cuma PR-nya yang atas nih yang masih keras. Ini tadi sengaja saya tinggalkan dulu, saya biarkan
pakai ring 14 masih agak sulit, keras sekali. Gimana caranya ya supaya nggak bongkar bodi, supaya nggak repot-repot bongkar bodi. Ini karena buka kan ke kiri, berarti muternya ke atas. Nah itu tenaga kurang, ke atas itu terbatas sama bodi ini. Jadi congkel dipanjangin pun mentok sini, nggak bisa. Coba kita coba sekali lagi. Saking kerasnya, aduh kunci sampai bengkok nih. Waduh. Kunci pas terlalu pendek. Ini Tekiro kuat. Cuman tenaga kurang kalau pendek ini. Sekarang menggunakan kunci yang bagus, airnya kena. Nah, didorong keras sekali, airnya kena. Sekarang tinggal kendurkan saja mur 14 nya. Ini sudah terbuka baut mur shocknya. Sudah terbuka. Yang sangat gabut ini nggak baru pertama kali kelas yang Cara mengencangkannya putar ke kanan. Nah begini caranya memasang atau membuka shock breaker tanpa melepas bodi PCX. Kunci masih bisa di sisi bodi, kunci masih bisa masuk dan ada ruang gerak untuk memutar kunci, tapi ruang geraknya agak terbatas seperti ini nih. Nah ini ruangnya agak lebar. Nah tuh. Dengan membuka mur tanpa buka bodi, efisiensi waktunya kita sangat banyak, kita dapat waktu dan tenaga. Dan membongkar bodinya PCX itu agak riskan ya, karena sistemnya congkel-congkel, jadi rawan bodinya jadi jelek gitu, cacat. Makanya kita hindari untuk membongkar bodi.